Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalian sudah berdoa ya? Sudah mengisi link absen juga kan? Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Kimia di kelas 10 semester 1 itu ada 3 bab. Yang pertama ada hakikat ilmu kimia, yang kedua ada atom dan SPU, dan yang terakhir nanti ada ikatan kimia. Nah, pada hari ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu hakikat ilmu kimia. Apa itu kimia? Ada yang tahu? Ayo. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu kimia dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Mari kita simak dahulu video pembelajaran berikut. Hakikat ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia itu? Kalau mendengar kata kimia, apa yang ada di pikiran kalian? Obat-obatan, Bu. Benar. Bom, Bu, bom. Benar juga. Yang cewek-cewek nih pasti. Kosmetik, Bu. Banyak bahan kimianya. Benar sekali. Itu, Bu, percobaan kimia gitu yang banyak-banyak di YouTube gitu loh, Bu. Itu juga benar. Tapi, tahukah kalian bahwa kimia tidak hanya itu? Kimia sangat dekat dengan kita. Coba perhatikan foto berikut. Banyak sekali bahan kimia di sini. Coba lihat baju kakak ini. Bagaimana baju itu berwarna kuning? Tentu saja karena ada bahan pewarna kimia di sana. Lihat makanan tersebut. Ada saus nih kesukaan kalian. Di dalam saus ada pewarna, pengawet, perasa yang tentu saja dibuat secara kimia. Apakah zat kimia semuanya buatan manusia, Bu? Tentu tidak. Kalau kita perhatikan lagi, karbohidrat, protein, lemak, itu juga zat kimia, dan itu secara alami ada di dalam makanan kita. Air juga bahan kimia loh. Rumus kimia air adalah H2O. Oksigen, O2, itu juga zat kimia. Bahkan tanah yang juga mengandung unsur-unsur kimia. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen. Kita juga mengeluarkan karbon dioksida. Semua reaksi itu adalah reaksi kimia. Reaksi kimia dalam tubuh kita. Jadi kimia itu sangat dekat dengan kita. Bukan hanya bom, bukan hanya kosmetik, tapi sangat dekat dengan kita. Bahkan kita sendiri terdiri dari zat kimia. Jadi kimia itu apa, Bu? Apa bedanya dengan biologi, fisika, terus ilmu-ilmu yang lain itu? Di SMA, ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari dibagi menjadi 3. Ada biologi, fisika, dan kimia. Kalau di biologi, kita mempelajari tentang makhluk hidup. Semua, dari bakteri, hewan, jamur, tumbuhan, bahkan kita sendiri, manusia. Di fisika, kita akan mempelajari tentang hukum yang berlaku di alam semesta. Dari mulai gaya gravitasi, energi, dan semua akibatnya. Dan kemudian juga teknologi-teknologi yang dibuat dari hukum-hukum itu. Lalu kimia itu apa? Kimia itu yang mempelajari tentang materinya, zatnya, materi dan perubahannya. Jadi jika di biologi kita belajar tentang tumbuhan misalnya, di kimia kita akan mencari apa aja yang ada di dalam tumbuhan itu. Misalkan dalam kunyit. Kenapa dia bisa berwarna kuning? Oh, ternyata dia ada kurkumin, senyawa yang menghasilkan warna kuning. Nah, itu dipelajari di kimia. Jadi, kimia itu apa? Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Meliputi susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Panjang ya? Mari kita pahami satu persatu apa yang dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, sebelum kita pelajari ilmu kimia, kita harus ingat dulu materi itu apa. Kan yang dipelajari di ilmu kimia itu materi. Jadi materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi selama dia punya massa dan dia menempati ruang, dia adalah materi. Manusia punya massa? Punya. Manusia menempati ruang? Iya, berarti manusia juga materi. Pensil kalian punya massa? Punya. Dia menempati ruang?
Iya, berarti pensil juga materi. Kalian bernafas. Ada gas oksigen. Gas punya massa? Punya. Dia menempati ruang? Iya, nyatanya dia bisa menggembungkan balon, kan? Nah, berarti gas juga materi. Nah, semua yang punya massa dan semua yang menempati ruang itu materi. Materi dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Zat tunggal itu zat yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau zat campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal. Zat tunggal ada dua, ada atom, ada molekul. Contoh atom ada H, hidrogen, kemudian ada Na atau natrium. Nah, molekul itu apa? Molekul itu gabungan dari beberapa atom. Nah, molekul di sini ada dua, molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur, atomnya sejenis. Misal O2, berarti kan cuma ada O. Kemudian P4 atau fosfor, berarti kan cuma ada P. Nah, itu kita sebut molekul unsur. Kalau molekul senyawa, atomnya dari beberapa jenis. Misalkan air atau H2O. Ada hidrogen, ada oksigen. Nah, ini kita sebut senyawa. Kemudian ada gula atau C6H12O6. Berarti di dalam gula ada atom C, ada atom H, dan ada atom O. Berarti dia juga senyawa. Campuran ada homogen, ada heterogen. Campuran homogen artinya satu fase, tidak bisa dibedakan lagi zat-zat penyusunnya. Contohnya pada larutan garam. Ketika garam sudah larut sepenuhnya di dalam air, kita tidak bisa bedakan lagi mana garamnya, mana airnya. Nah, ini kita sebut campuran homogen. Campuran heterogen masih bisa dibedakan zat-zat penyusun campurannya. Ada dua jenis campuran heterogen, koloid dan suspensi. Koloid contohnya susu. Walau secara kasat mata tidak bisa kita bedakan lagi, secara mikroskop kita bisa membedakan mana air, mana susu, karena mereka terpisah. Kemudian suspensi. Contoh dari suspensi adalah air sungai yang keruh. Kita bisa melihat dengan jelas mana air, mana tanah yang tercampur di dalamnya. Nah, sekarang kita kembali ke pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Tapi apa saja yang dipelajari? Yang pertama yang dipelajari adalah susunan materi. Unsur atau senyawa apa saja yang menyusun materi tersebut. Kita pasti sering melihat komposisi dalam suatu produk. Nah, kimia mempelajari komposisi itu. Misalkan pada rokok. Ketika rokok dianalisis, ada senyawa apa saja di dalam rokok. Ternyata ada tar, nikotin, karbon monoksida, dan senyawa lainnya yang sebagian besar memang tidak baik untuk kesehatan. Jadi, jangan merokok ya. Kemudian, pada kunyit. Kunyit ternyata mengandung senyawa kurkumin, yang mana memang baik untuk mencegah kanker dan membuat kunyit menjadi berwarna kuning. Yang kedua adalah struktur materi, yaitu bagaimana penataan atom dan senyawa dalam materi. Bagaimana ikatan antar atomnya, bentuk molekulnya, struktur kristalnya, dan lain-lain. Kemudian, sifat materi. Kimia juga mempelajari sifat materi, baik sifat fisika maupun sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang bisa kita identifikasi dengan panca indera, misalnya warna, bau, tekstur, dan rasanya. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berasal dari senyawa penyusunnya. Kita kasih contoh misalkan kayu dan besi. Sifat fisika, misalnya warnanya kayu. Warnanya kayu itu kan kuning sampai coklat. Nah, itu namanya sifat fisika. Sifat kimianya, misalkan kayu itu kan mudah terbakar, sedangkan besi tidak. Besi mudah berkarat, beda dengan emas atau perak. Nah, ini namanya sifat kimia. Sifat yang berasal dari sifat senyawa penyusunnya. Kemudian, yang dipelajari di kimia keempat adalah perubahan materi. Perubahan materi ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan contoh berikut. Es menjadi air, kemudian menjadi gas, kemudian menjadi es lagi. Nah, di sini tidak dihasilkan zat baru,
baik es, air, maupun uap air sama-sama air, H2O. Dan sifatnya reversible, bisa berubah kembali menjadi zat semula, es menjadi air juga bisa berubah jadi es. Nah, ini namanya perubahan fisika, yang tidak dihasilkan zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Tapi perhatikan pada kertas yang dibakar itu. Kertas yang dibakar menghasilkan abu. Abu, zat baru, zat yang jelas berbeda dengan kertas. Selain itu, abu juga tidak bisa kembali menjadi kertas. Ini namanya irreversible, atau reaksi yang tidak dapat balik. Nah, ini adalah ciri dari perubahan kimia. Selain perubahannya, kimia juga mempelajari energi yang menyertai perubahan tersebut. Misalnya pada pembakaran dihasilkan panas, cahaya, kemudian ada juga beberapa reaksi yang menghasilkan listrik, dan sebagainya. Jadi, mari kita simpulkan lagi. Ilmu kimia itu mempelajari apa aja? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahannya. Bagaimana? Apa sampai di sini paham? Sekarang, kita belajar tentang cabang-cabang ilmu kimia. Ilmu kimia dipelajari dalam banyak cabang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kimia anorganik. Ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa anorganik. Senyawa penyusun benda-benda mati, seperti garam, mineral, kristal, dan lain-lain. Kemudian ada kimia organik. Ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa organik, senyawa penyusun makhluk hidup, seperti karbohidrat, protein, lemak, alkohol, dan lain-lain. Kemudian ada kimia analitik, ilmu kimia yang khusus mempelajari tentang analisis senyawa dalam materi, baik analisis secara percobaan maupun dengan mengembangkan alat-alat instrumen analisis. Contohnya seperti tadi, ketika kita ingin mengetahui senyawa dalam kunyit, nah itu masuk ke kimia analisis. Kemudian kimia fisika, ilmu kimia yang khusus mempelajari energi yang menyertai dalam suatu perubahan. Nah, salah satu penerapan kimia fisika misalkan analisis energi bahan bakar atau tentang pembuatan baterai, yang mana dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Kemudian ada biokimia, ilmu kimia yang secara khusus mempelajari reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya, reaksi kimia fotosintesis, reaksi metabolisme sel, reaksi sekresi enzim, dan lain-lain dipelajari dalam biokimia. Kemudian, farmasi, ilmu kimia yang secara khusus mempelajari dan mengembangkan obat-obatan. Dan kimia lingkungan, ilmu kimia yang mempelajari tentang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Ilmu kimia sangat dekat dan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Berikut adalah beberapa peranan ilmu kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari kimia. Mulai dari makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, hingga sabun untuk membersihkan diri dari kuman, semua berasal dari hasil ilmu kimia. Kemudian ilmu kimia juga bermanfaat dalam bidang ilmu lain. Misalnya di bidang kedokteran, ilmu kimia menghasilkan obat, vaksin, infus, dan lain sebagainya. Di bidang pertanian, ilmu kimia menghasilkan pupuk dan pestisida. Di bidang hukum, untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan seringkali dibutuhkan analisis sidik jari, bukan? Tapi analisis sidik jari tidak bisa berhasil tanpa senyawa kimia perak nitrat. Di bidang geologi, ilmu kimia digunakan untuk menganalisis kandungan mineral di dalam tanah. Di bidang arkeologi, pasti kalian pernah bertanya, bagaimana ilmuwan tahu usia dinosaurus? Dengan ilmu kimia, para ilmuwan akan menganalisis jumlah karbon 14 dalam fosil yang ditinggalkan. Nah, dari karbon tersebut, bisa dibandingkan umur dinosaurus itu berapa. Kemudian di kimia industri. Tanpa kimia, banyak benda yang tidak akan kita lihat seperti saat ini. Semen, kertas, semua industri dari pengolahan makanan hingga bahan bangunan melibatkan reaksi kimia. Kimia juga berperan dalam penyelesaian masalah global. Misalnya, pada kelangkaan bahan bakar,
Kimia menciptakan bahan bakar alternatif, seperti bioetanol, semacam bensin yang berasal dari bahan-bahan alami, misalnya dari singkong. Di Indonesia sendiri juga sudah menerapkan bensin yang dicampur dengan CPO atau bioetanol dari minyak kelapa sawit. Kemudian peran kimia yang kedua di permasalahan global ada pada pengelolaan sampah. Misalnya, penciptaan plastik biodegradable atau plastik yang mudah untuk terurai. Juga pada pengelolaan limbah di industri-industri. Peran kimia dalam pemanasan global dapat kita lihat pada beberapa pemanfaatan senyawa-senyawa pengganti CFC atau freon agar ramah lingkungan. Kemudian juga pemanfaatan gas alam hasil peternakan untuk dijadikan bahan bakar. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi senyawa-senyawa yang dapat berakibat pada pemanasan global. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu kimia dan apa manfaatnya. Untuk lebih memahami lagi tentang apa itu kimia, silahkan cari produk yang ada di sekitar kalian. Misalnya ini. Nah, dari komposisi itu tuliskan minimal 5 bahan yang ada di sana. Kemudian kalian cari manfaatnya atau fungsinya di internet atau media lain. Kemudian ditulis dalam format seperti ini. Boleh ditulis tangan, boleh diketik. Formatnya seperti ini, jadi jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian nama produkmu, misalkan produk makanannya Tenggu misal, kayak punya ibu tadi. Nah, nanti di komposisi bahan, tuliskan 5 bahan minimal, kemudian tuliskan manfaatnya. Misalkan ibu punya maltodextrin di sini. Nah, ternyata manfaatnya adalah sebagai pengental dan pemanis buatan, seperti itu. Kalian tuliskan minimal 5, kemudian kalian kirimkan ke forum Google Classroom. Nanti setelah kalian kirim, Ibu akan mengoreksi dan kita akan berdiskusi di forum Google Classroom. Baik, Ibu tunggu ya 30 menit dari sekarang.